Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar IPS yaitu ilmu pengetahuan sosial. Nah, materi kita adalah tentang perkembangan teknologi di lingkungan. Seperti yang kamu tahu ya, teknologi ini sangat berperan penting di lingkungan kita. Apalagi sekarang teknologi kita semakin canggih dan sangat memudahkan sekali untuk kita ya. Tapi sebelum itu, kita akan membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah, perkembangan secara komunikasi yang digunakan oleh manusia, pertama komunikasi lisan. Nah, komunikasi lisan itu adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Berarti dua arah ya, kita ngobrol itu adalah komunikasi secara lisan. Nah, seiring berkembangnya zaman, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan komunikasi melalui jarak jauh, yaitu dengan menggunakan telepon, dengan handphone, televisi, radio, dan internet. Kalau selama ini kita komunikasi lisan itu berhadap-hadapan ya, tapi dengan adanya teknologi yang canggih, kita bisa ngobrol, bisa melihat wajah lawan bicara kita, baik itu dia sedang berada di tempat yang jauh sekalipun, kita bisa komunikasi ya nak ya. Karena apa? Karena perkembangan teknologi yang canggih. Kemudian komunikasi tertulis. Nah, komunikasi tertulis ini kalau zaman dahulu itu menggunakan daun atau pelepah pohon. Nah, ini digunakan sebagai media untuk menulis pesan. Jadi kalau dia menulis pesan itu kan kalau zaman dulu itu menggunakan daun, atau kulit pohon itu diambil kulitnya itu untuk menulis suratnya itu pakai daun dan pelepah pohon. Nah, tapi seiring berkembangnya zaman itu tidak dipakai lagi. Nah, seiring berkembangnya zaman komunikasi tertulis menjadi daun itu menjadi kertas ya. Jadi kertas itu sih dibuat dari bubur kayu ya, dari pohon. Nah, dibuatlah kertas. Nah, jadi menulis surat itu pakai kertas. Nah, sekarang lebih canggih lagi teknologinya. Kalau dulu nulis surat harus dibawa dulu ke kantor pos, nanti dari kantor pos dikirimlah ke tempat tujuan yang kemana lah tujuan kita mau mengirim surat. Jadi prosesnya agak lama untuk menulis surat itu sampai kepada tujuan kita itu agak lama. Nah, sekarang kita itu bisa menulis pesan dengan singkat dan cepat, langsung mendapat balasannya menggunakan handphone, yaitu menggunakan SMS. Nah, sekarang ada juga WA, WhatsApp ya, ada Telegram. Nah, ada juga dengan media cetak. Media cetak itu ada koran, majalah, buku ya. Nah, itu adalah komunikasi tertulis. Yang ketiga adalah komunikasi isyarat. Kalau zaman dulu komunikasi isyarat itu contohnya kentungan dan lonceng. Kentungan itu biasa sih kalau kita lihat di masjid ya. Kalau masjid zaman dulu itu ada kentungan itu di depan masjid. Nah, itu kentungannya digunakan untuk menandakan waktu masuk sholat. Nah, itu dikentung ya. Begitu juga dengan lonceng. Nah, manfaat teknologi memudahkan komunikasi dengan orang lain di wilayah bahkan di negara lain. Jadi kita di Indonesia kepengen ngobrol dengan saudara kita yang ada di luar negeri bisa dengan teknologi yang canggih. Kemudian dapat menambah wawasan siswa, dan yang terakhir penyampaian pesannya itu juga lebih cepat dan akurat. Nggak perlu nunggu lama-lama balasan surat ya. Begitu kita tulis SMS langsung bisa dibalas. Oke, pengaruh negatif dari teknologi. Jadi sebenarnya teknologi ini juga ada pengaruh negatifnya ya sayangnya, bukan hanya positifnya aja. Pengaruh negatifnya adalah berkurangnya interaksi antar manusia karena lebih tertarik dengan gadget yang dimiliki. Kalau kita dulu kalau duduk kumpul itu suka ya ngobrol, tertawa. Kalau sekarang masing-masing kita selalu dengan gadgetnya. Kumpul sih kumpul, cuman
kumpulnya itu apa? Main game, masing-masing dengan gadgetnya. Nah, pengaruh negatifnya itu ya nak ya. Jadi kalau bisa anak mis nanti kalau kumpul dengan teman-teman, jangan fokus pada gadgetnya, tapi usahakan komunikasi langsung dengan teman kamu. Nah, yang kedua adalah informasi dari acara televisi yang kurang baik sehingga dapat mempengaruhi penonton. Banyak acara di TV itu acara remaja-remaja yang kurang patut sebenarnya untuk ditonton. Kenapa? Karena banyak yang tidak baiknya yang akhirnya kamu tiru. Contohnya apa? Masih kecil, masih SD udah melakukan pembulian. Apa pembulian? Pengeroyokan, mengejek-ejek, kemudian masih kecil, masih SD sudah pacar-pacaran. Nah, sebenarnya itu sangat-sangat berpengaruh buruk untuk yang menonton. Yang menonton untuk anak yang belum cukup umur. Seharusnya tontonan yang seperti itu tidak perlu ditonton. Jadi anak mis usahakan menonton itu yang baik-baik saja ya. Itu sih pengaruh negatif dari teknologi. Banyak sih pengaruh positifnya, tapi pengaruh negatifnya juga ada. Jadi kalau kita ambil yang positifnya aja ya sayang ya, pengaruh negatifnya kalau bisa kita hilangkan. Oke. Ini aja pelajaran IPS kita hari ini. Minggu depan akan kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.